Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa soal limit lanjutan. Jadi ini video kelima terkait pembahasan soal-soal kalkulus. Aku udah nyiapin ada 3 soal. Yang pertama ini soal pembuktian. Kita membuktikan dengan menggunakan definisi limit bahwa ini. Kita pakai epsilon delta di sini. Lalu untuk soal yang kedua, kita diminta menentukan limit dari ini. Ini nanti kita akan mengerjakannya dengan menggunakan squeeze theorem atau teorema Apit atau teorema apa ya sebutan lainnya, sandwich. Ya, pokoknya teorema yang itu. Lalu kita juga punya soal yang terakhir itu kita menentukan nilai limit dari ini. Kita ada nilai mutlak di sini dan ini limit trigon. Oke, mungkin aku langsung mulai aja dari soal pertama. Kita diminta membuktikan dengan menggunakan definisi limit. Kalau teman-teman lupa definisi limit, itu aku tulis di samping. Aku punya lim X mendekati C, Fx sama dengan L. Ini jika dan yang jika. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota R dengan 0 X min C kurang dari epsilon, maka Fx min L kurang dari epsilon. Oh, ini delta ya, tadi aku salah nyebut kayaknya. Nah, jadi di sini kita mau membuktikan limit ini di X sama dengan mendekati 3 itu sama dengan 6. Kita diminta pakai definisi. Nah, di sini ketika kita membuktikan untuk setiap epsilon positif, kita diambil sebarang epsilon positif. Nah, kita menuliskan dapat dipilih delta sama dengan. Nah, di sini kita kosongin dulu. Kita nggak tahu deltanya itu apa. Biasanya ketika kita di pembuktian limit gini, pakai epsilon delta, deltanya kita kosongin dulu sama dengan kosong. Kita baru tulis nanti di akhir setelah kita dapetin apa yang kita mau. Jadi konsepnya kalau di matematika, utamanya di pembuktian yang matematika analisis, itu kayak gini. Dapat dipilih delta sama dengan titik-titik. Ini demikian sehingga untuk setiap X anggota R dengan 0 X min 3 kurang dari delta akan berlaku. Nah, di sini kita punya fx-nya itu 3x kuadrat min 12x plus 9 x min 3 kurang dari 6. Kita menyamakan penyebutnya 3x kuadrat min 12x plus 9 min 6 x min 3 x min 3 mutlaknya ditutup
Lalu kita sederhanakan pembilangnya. Itu kita akan ketemu 3x² min 18x plus 12x. X min 3. Sama dengan, ini tiganya kita tarik keluar, x² min, ini berarti 6x plus, sebentar. Oh, ini salah. Ini kan jadinya 18 ya. Ini harusnya ini bukan 12x, tapi ini 27. Jadi ininya 9 per x min 3 mutlak. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, kita bisa keluarkan tiganya. Ini jadi mutlak 3, x² min 6x plus 9 per x min 3. Nah, yang atas itu bisa kita vektorkan jadi x min 3, x min 3. X min 3. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, ini bisa kita langsung tuliskan begini saja. Dan ini bisa dicoret sehingga menyisakan, kan, oh ya, karena mutlak 3 itu sama dengan 3, ini kita jadi tersisa. Nah, kita miliki di atas mutlak x minus 3 itu kurang dari delta. Berarti di sini tak samanya kita gunakan kurang dari delta. Nah, kita mau supaya hasil akhir itu kita ketemu ini kurang dari epsilon kita. Nah, supaya kita bisa punya ini kurang dari epsilon, katakanlah di sini kita punya kurang dari 3. Oh, ini kurang dari epsilon. Nah, berarti kan delta ini bisa salah satunya kita ambil 3 per A, 3 per A, epsilon per 3, karena nanti ini akan sama dengan 3 epsilon per 3. Ini coret, jadi ini sama dengan epsilon aja. Atau teman-teman juga bisa ambil bilangan lain yang lebih kecil dari 3. Katakanlah di sini teman-teman ambil ininya tuh 5, maka ini akan sama dengan 3 epsilon epsilon per 5. Dan ini akan 3 per 5 epsilon. Yang mana 3 per 5 ini lebih kecil dari 1. Jadi teman-teman bisa ambil, pokoknya sembarang, katakanlah ini epsilon per A, dan A-nya itu lebih dari 3. Nah, di sini aku lebih senang biasanya ambil yang paling itu. Ini aku ambil 3 epsilon per 3 supaya hasilnya di sini sama dengan. Jadi sehingga diperoleh deltanya itu aku ambil epsilon per 3. Sehingga diperoleh 3x² minus 12x plus 9 per x min 3 kurang dari 6 kurang dari epsilon. Di sini kita terbukti. Oke. Ini untuk soal nomor 1, kita diminta membuktikan limit dengan definisinya. Jadi teman-teman harus ingat definisi limitnya dulu. Itu apa? Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Sehingga untuk setiap X anggota R,
dengan nol kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku Fx min L mutlaknya kurang dari epsilon. Jadi untuk pembuktian, kita ambil sebarang epsilon, terus kita pilih suatu delta yang berkaitan dengan epsilon kita. Dan biasanya ini kita tuliskan di akhir. Setelah kita ketemu hasil bawahnya apa, kita butuhnya delta seberapa. Jadi untuk soal pembuktian seperti ini, mungkin di UTS nggak akan keluar. Dan mungkin di kelas juga hanya dibahas kilas. Tapi menurutku penting buat teman-teman belajar juga sedikit dari awal. Terutama mungkin untuk mahasiswa prodi matematika. Jadi teman-teman harus bisa tetap belajar terkait definisi limit ini, epsilon delta, meskipun nggak sedalam itu. Setidaknya teman-teman pernah belajar lah di kalkulus. Oke, aku lanjut ke soal selanjutnya aja. Di sini kita menentukan nilai limit dari ini. Seperti biasa, kalau ketemu X mendekati negatif tak hingga, aku senang memisalkannya. Jadi dimisalkan, Y sama dengan min X. Ketika X mendekati negatif tak hingga, maka Y mendekati tak hingga. Dan limit X 4X kuadrat min sin 5X X kuadrat min 7. Teman-teman substitusikan jadi Y 4X kuadrat itu akan menjadi 4Y kuadrat karena minus Y dikuadratkan. Dan di sini teman-teman punya sin 5 min Y atau sin 5Y. Atau kita menggunakan sifat dari sin, maka si minnya bisa kita keluarkan dan ini jadi plus, ini jadi sin. Jadi kalau aku tulis pelan-pelan itu jadi minus minus sin 5Y. Makanya ini jadi plus. Per Y kuadrat minus 7. Lalu di sini, gimana caranya kita ngitung ini? Karena kita di sini punya bentuk 5Y. Apakah dengan membagi, katakanlah dengan per Y, kita masih ketemu tahingga per tahingga. Katakanlah di sini aku coba bagi dengan 1/5Y. Ininya ya dapatnya 1, ininya 0. Tapi bagian ini akan menjadi 4/5Y dan ininya akan menjadi 1/5Y. Yang mana itu berarti ntar kita ketemu tahingga per tahingga. Bentuk tak tentu. Nah, sehingga di sini kita menggunakan teorema Apit. Diperhatikan bahwa untuk setiap bilangan real X, untuk setiap X anggota R, berlaku, kita tahu kalau nilai dari sin itu terbatas. Yang satu, sin. Ini aku ganti Y, menyesuaikan variabel yang kita ubah. Sin. Ini kita tahu berlaku untuk setiap Y anggota R. Nah, berarti, berarti untuk setiap Y anggota R berlaku
Ini setiap y anggota R yang buat ini terdefinisi jelas. 4y kuadrat min 1 y kuadrat min 7 yang anggota R. Ya kecuali akar plus minus akar 7 berarti. Tapi kita nggak peduli ini sebenarnya karena kita meninjau ketika y mendekati hingga semakin besar. Ini pasti terlewati. Y kuadrat min 7. Lalu di sini kita punya, lalu kita perhatikan karena lim y mendekati hingga untuk 4y kuadrat minus 1 y kuadrat minus 7 itu sama dengan 4. Kita bagi dengan y kuadrat 1 per y kuadrat sama dengan 4 y kuadrat plus 1 dengan min 7. Maka berdasarkan teorema Abel, aku tulisnya Squish theorem aja, dapat diperoleh lim y mendekati tak hingga untuk yang kita cari 4y kuadrat plus sin 5y y kuadrat min 7 itu akan sama dengan 4. Karena fungsi ini, sebentar, fungsi ini dijepit sama ini, dan bagian kiri dan kanannya ketika y-nya mendekati tanggal ternyata nilai limitnya 4. Otomatis nilai yang di sini tengahnya limitnya juga akan 4. Itu kurang lebih squeeze theorem itu gitu. Jadi kita nyari batas atas sama batas bawah dari fungsinya, dan kita limitkan semuanya. Jadi untuk nomor 2 di sini kita pakai squeeze theorem, caranya begini. Aku lanjut ke soal nomor terakhir. Kita diminta menentukan ini. Berarti selalu teman-teman kalau di lembar jawaban substitusi dulu. Ini ada tipe dikit, ini harusnya pi per 2 ya. Kurungnya keikut. Kalau teman-teman substitusi pi per 2 ke soal, maka akan ketemu 0 per 0. Bentuk tak tentu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung substitusi. Perlu pakai cara lain. Dan di sini aku langsung hitung aja. 1 min 4 sin X. Nah, di sini aku mengalikan sekawan dengan 1 plus 4. Ini mutlak sin X ya. Ini 1 plus 4 sin X. Kita mutlakkan. Sehingga nantinya jadi limit X mendekati cos kuadrat X. Kita punya 1 plus sin X. Dan penyebutnya akan menjadi 1 min
Jadi bukan akar pangkat 4 lagi, tapi akar pangkat 2. Kenapa bisa gini? Karena ini kan 4 sin X dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Dengan kata lain jadinya 4, 2/4. Ini mutlak sin X. 2/4 ini berarti setengah. Berarti sama aja akar mutlak sin X. Nah, sehingga di sini kita bisa kalikan sekawan lagi. Ini cos kuadrat X. Ini kurung tutup. 1 + 4 sin mutlak sin X. Ini 1 min. Teman-teman bisa dengan kalikan dengan 1/akar sin X dimutlakan per 1 + mutlak sin X diakarkan. Apa coba? Nanti di sini teman-teman dapetin penyebutnya akan menjadi 1 min sin X. Akarnya terlepas dan atasnya bakal jadi cos kuadrat X. 1 + akar pangkat 4 mutlak sin X. 1 + akar mutlak sin X. Nah, di sini kita kali sekawannya ternyata masih kurang. Kita masih perlu sekali lagi untuk menghilangkan pembuat nol di penyebutnya. Di sini aku selanjutnya kalikan dengan 1 plus mutlak sin X per 1 + mutlak sin X. Ketika kita mengalihkan ini dengan 1 + mutlak sin X, 1 + mutlak sin X, kita akan dapetin cos kuadrat X 1 + 1 + sin X. Dan di sini ada 1 + akar sin X. Mutlak sin X. Dan penyebutnya kita punya 1 min sin X kuadrat. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, mutlak sin X kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X. Kan kita punya A mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Nah, dan di sini ini akan sama dengan cos kuadrat X. Jadi ini bisa kita coret dan tersisa limit X mendekati pi/2 dari 1 + ini 1 + ini dan 1 + sin X. Kita substitusi aja. Ntar hasilnya ketemu 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1. Jadi jawabannya 8. Jadi untuk soal terakhir, sini kita cukup kali sekawan, meskipun ada bentuk nilai mutlaknya, dan meskipun bentuk trigono juga. Kita cukup kali sekawan, kali sekawan, kali sekawan. Totalnya 3 kali untuk menghilangkan pembuat nol di atas dan di bawah.
Kita juga pakai sifat trigonometri di sini, yaitu 1 minus sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Dan kita juga pakai sifat dari nilai mutlak, jadi nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A dikuadratkan. Jadi kita menghilangkan nilai mutlaknya dengan menggunakan sifat itu. Setelah beberapa kali kita kali sekawan. Oke? Mungkin untuk soal pembahasan limit kali ini cukup sekian aja, cukup singkat. Semoga bisa membantu persiapan UTS teman-teman. Terima kasih.